Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, keluarga besar SD Jamaatul Ikhwan Surakarta, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, inayah dan hidayahnya kita semuanya sampai saat ini di bulan Ramadan ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya sehingga kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya dan kita dapat menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pemirsa yang budiman, dalam kesempatan ini saya mengajak, marilah iman dan takwa selalu kita tingkatkan dengan bertambahnya waktu. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Artinya dengan bertambahnya waktu, iman kita harus bertambah. Kalau pertama sudah ada tambahan waktu, iman kita masih tetap saja kita tetap merugi. Apalagi kalau sudah bertambahnya waktu, iman kita malah surut, artinya kita termasuk golongan yang celaka. Pemirsa yang berbahagia, di bulan Ramadan ini marilah kita menata hati seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadul qulub, idza fasadat jasadul qulub, ala wahiya qalb. Yang artinya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, di mana apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Apabila segumpal daging itu buruk, buruklah seluruh tubuh. Segumpal daging itulah hati. Hati bagaikan raja yang dapat memerintah, yang dapat mempengaruhi gerak-gerik seluruh tubuh, ucapan, tutur kata, dan perbuatan. Apabila hati kita itu buruk, maka ucapan maupun perbuatan akan buruk pula. Akan tetapi kalau hati kita baik, maka ucapan, perbuatan kita baik pula. Oleh karena itu, marilah kita menata hati. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menata hati. Yang pertama, kita senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dengan bersyukur, nikmat yang telah diberikan akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua,
bergaul dengan orang-orang yang baik. Di dalam pergaulan senantiasa kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran dalam hal-hal yang positif. Tentunya dengan tutur kata, dengan pembicaraan yang baik pula. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, "Mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri fayaqulu khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Tentunya dengan perkataan yang baik akan membawa akibat yang baik. Begitu pula sebaliknya, apabila berkata yang buruk, buruk pula akibatnya. Yang ketiga, marilah kita memperbanyak meditasi atau berdoa, meminta kepada Allah. Sebelum kita meminta, tentunya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dengan banyak istighfar. Karena manusia tentunya banyak salah dan dosa. Dengan istighfar dan kemudian disusul dengan permohonan kepada Allah. Apabila kita ingin masuk surga mengandalkan amal kita, tentunya sulitlah kita bisa masuk surga. Karena amalan bisa rusak, amalan bisa tidak diterima. Tapi dengan kita berdoa, kita mohon ampunan pada Allah. Ampunan Allah dan rahmat Allah lah yang dapat menempatkan kita di surganya. Yang selanjutnya, apabila kita mempunyai masalah, marilah kita konsultasikan dengan profesional, dengan orang-orang yang profesional dapat mengatasi masalah. Konsultan psikologi, bahkan dokter jiwa. Kalau kita mempunyai masalah, kita bicarakan dengan orang-orang yang tidak profesional, tentunya bukan saran-saran yang baik, malah kita mungkin akan mendapatkan pengaruh-pengaruh yang tidak baik terhadap kita. Para pemirsa yang budiman, di akhir perjumpaan kali ini, marilah kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menata hati sehingga hati kita selalu baik dan akan mempengaruhi perbuatan kita untuk selalu baik pula. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.